Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Hasad adalah sebuah penyakit yang ada di dalam hati yang berdosa besar. Konsekuensi daripada hasad ialah bisa membakar amal soleh sebagaimana membakarnya api terhadap kayu yang kering. Hal demikian disinyalir oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanata kama ta'kulun nar al-hatab. Takutlah kalian semua, berhati-hatilah kalian semua kepada hasad atau dengki, karena sesungguhnya hasad atau dengki itu bisa memakan daripada amal yang baik sebagaimana membakarnya api kepada kayu yang kering. Begitu cepatnya api membakar kayu yang kering. Itulah gambaran daripada dengki atau hasad kepada amal soleh. Yang dimaksud hasad ialah tamanni zawali nikmati ghair, yaitu mengharap-harap, mengandai-andai, mengharapkan daripada hilangnya nikmat orang yang lain. Mereka berangan-angan akan senang jika nikmat orang lain hilang, dan dia akan sedih dengan jika orang itu memiliki nikmat. Atau dalam bahasa masyarakat yaitu senang terhadap orang yang sedih dan sedih terhadap orang yang senang. Inilah gambaran daripada hasad. Berharap nikmat yang sama yang dimiliki orang lain itu bukanlah hasad atau dengki. Tapi hal itu disebut dengan ghibthah. Hal ini di dalam Islam tidak diharamkan, akan tetapi tidak baik, sebab hal ini akan menimbulkan penyakit yang dinamakan serakah atau rakus. Ikhwani rahimahullah. Hasad atau dengki di samping menimbulkan dosa yang besar, karena hal itu merupakan af'alul qulub atau pekerjaan hati, hasad juga bisa menjadikan seseorang itu kufur. Syekh Al-Bajuri dalam kitab Kifayatul Awam menjelaskan bahwasannya iblis yang awalnya ia adalah beriman kepada Allah, dimasukkan surganya Allah para malaikat, disebabkan hasad atau dengki kepada Nabi Adam yang diciptakan terakhir dari segumpal tanah, dan kemudian disuruh malaikat dan iblis ini untuk bersujud menghormat kepada Nabi Adam, artinya diberi posisi yang derajat yang tinggi oleh Allah. Maka iblis hatinya hasad dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Dari kedengkian inilah kemudian muncul perasaan yang sombong dan ingkar. Maka dari kesombongan dan keingkaran tersebut, maka iblis menjadi kufur kepada Allah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Maka ketika Allah berfirman kepada malaikat, diperintahkan untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam yang telah diciptakan, sajadu, semuanya sujud kecuali iblis. Dan iblis kemudian aba wastakbar, dia membangkang dan sombong.
wa kana minal kafirin, dan seketika itu dia menjadi kafir. Kekafiran iblis itu disebabkan karena hasad, yang diawali dari hasad. Itu yang pertama. Kekufuran orang-orang Yahudi bukan disebabkan karena mereka tidak beriman kepada Allah atau mereka tidak mengenal Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah SAW. Justru kekufuran mereka disebabkan karena mereka hasad, mereka iri, mereka dengki kepada Nabi akhir zaman yang dilahirkan dari bangsa Arab, bukan dari bangsa mereka, yaitu Yahudi. Hal demikian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Artinya, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya ajaran Yahudi adalah ajaran yang tribalistik atau kesukuan, menjadikan mereka beranggapan bahwa bangsa Arab adalah bangsa paling rendah, yang mana bangsa dilahirkan dari bangsa budak, sehingga tidak layak bagi bangsa Arab untuk menerima daripada kenabian dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kenabian nabi yang akhir, di mana nabi akhir adalah nabi yang diyakini juga oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ini adalah nabi yang paling agung. Sehingga ketika kemudian nabi akhir zaman itu yang dipilih adalah dari bangsa Arab, yaitu Rasulullah SAW, yang mana mereka awal-awalnya mereka mengagung-agungkan, kemudian ternyata diketahui ialah lahir dari bangsa Arab, maka disitulah kemudian Bani Israel memiliki rasa dengki, hasud kepada bangsa Arab, dan kemudian mereka menolak daripada ajaran yang hak ini yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi intinya, orang-orang Yahudi bukanlah mereka itu, orang-orang bangsa Yahudi ini bukanlah mereka itu tidak beringkar kepada Allah, kufur kepada Allah, kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu bukan karena mereka tidak mengenal Allah, bukan mereka kemudian mengingkari Allah, akan tetapi hanya disebabkan dari kehasutan. Ikhwani rahimakumullah. Dari pelajaran dua ini, maka kita bisa mengambil sebuah hikmah, ibrah, bahwasannya betapa besar bahayanya penyakit yang dinamakan hasud. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang yang beriman, kita jaga hati kita, selalu kita perhatikan hati kita ini dari penyakit-penyakit hati yang mana membawa dampak besar, sebagaimana penyakit hasad, juga penyakit-penyakit hati yang lain seperti ujub, riya, sum'ah, dan takabur. Bagaimana kita menjaganya? Tentunya menjaga penyakit-penyakit ini ialah dengan ilmu, dengan riyadun nafas. Tentunya riyadun nafas ini pun membutuhkan ilmu, dan ilmu inilah yang kemudian kita amalkan, yang insya Allah bisa menjaga daripada hati kita dari penyakit-penyakit yang membahayakan tersebut. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa dijaga oleh Allah, hingga kita hati kita bersih, hingga kita menghadap Allah nanti. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.